Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Selamat datang di channel saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan bule-bule, khususnya bule-bule dari Amerika dan Kanada, yang kemungkinan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalin hubungan dengan bule-bule tersebut atau memiliki teman-teman pergaulan dari bule-bule tersebut. Yang pertama ya, ternyata bule-bule tersebut itu kalau memilih baju di negaranya itu disesuaikan dengan musim ya. Jadi di Amerika itu kan ada 4 musim ya, musim semi, musim panas, kemudian musim gugur dan musim winter ya. Jadi kalau musim fall atau musim gugur dan musim winter itu biasanya warnanya cenderung kegelap-gelapan ya. Nah, ini berkaitan dengan acara-acara yang ingin kita hadiri, misalnya ada wedding di musim gugur. Kita tidak cocok kalau kita pakai baju merah membara gitu ya, atau memakai baju hijau pupus atau pink atau putih, itu tidak disarankan ya. Jadi untuk wedding di musim gugur kita pakai bajunya misalnya blue yang kayak begini gitu ya, kemudian merah marun atau kecoklat-coklatan atau oranye tua begitu. Kemudian kalau musim gugur pada saat bulan Oktober, Oktober dengan September itu biasanya warna-warna yang uh, bertebaran di mana-mana, baik untuk dekorasi di dalam rumah atau di luar rumah atau pakaian, itu adalah warna-warna oranye karena merupakan representatif dari pumpkin ya. Jadi labu itu warnanya oranye. Jadi di mana-mana hiasan dekorasi di tembok atau di luar rumah, di dalam rumah itu berbasis pumpkin ya. Kemudian kalau summer ya warna-warna cerah begitu ya, warna-warna cerah kayak warna-warna di Indonesia itu ya. Jadi merah, kuning, hijau, biru. Nah, warna-warninya itu adalah di bulan summer ya. Nah, spring adalah warna-warna yang lembut-lembut tetapi cerah begitu ya. Jadi ternyata itu teman-teman ya. Jadi saya waktu itu juga nggak tahu ya, kenapa kok selalu ada sale pada musim yang bukan musimnya. Jadi misalnya baju-baju summer itu sampai sale 75% off kalau di bulan musim gugur gitu. Kemudian kalau baju-baju musim gugur itu dijualnya musim winter begitu. Dan orang-orangnya juga pakai bajunya disesuaikan dengan musim. Jadi kadang-kadang saya keliru ya. Saya ke kantor pakai baju merah membara padahal itu lagi fall gitu. Nah, kalau winter biasanya baju-bajunya itu warna-warnanya itu warna hijau, yang hijau-hijau, bukan hijau pupus ya, hijau-hijau daun gitu, dan merah darah karena Christmas kan ya, itu jadi hijau sama merah seperti itu. Kadang-kadang ada ada mengkilat-mengkilatnya sedikit gitu karena berkaitan dengan festive Christmas season gitu. Jadi itu. Nah, ternyata tidak hanya baju tetapi juga makanan. Jadi menu-menunya itu disesuaikan dengan musim ya. Misalnya musim winter itu cenderung orang makan chili soup ya. Chili soup itu dari beans, kacang tolo yang besar gitu, sama ground beef gitu atau ground chicken, kemudian dimasak seperti sup begitu. Jadi itu menghangatkan ya. Kemudian kalau summer itu adalah orang biasanya senang makan salad yang segar-segar, buah-buah yang segar-segar gitu. Jadi kadang saya lawang dari Indonesia ya, jadi kita kan semua musim kemarau sama hujan itu ya menunya ya gitu-gitu saja ya. Jadi saya ya buatnya kalau bikin menu ya seperti Indonesia gitu, kadang-kadang juga lupa ini harus disesuaikan. Jadi kalau lagi pas musim winter saya harus bikin sup-sup yang menghangatkan gitu. Jadi kalau musim panas itu ya saya bikin asinan, bikin lotek atau bikin gado-gado yang seger-seger begitu ya. Jadi itu kemudian
selain baju, dekorasi ya, dekorasi itu disesuaikan dengan musim. Kalau di Indonesia kan kita dekorasi itu sesuai dengan event-event ya. Di sini juga sih ya, misalnya event Independence Day, jadi semuanya serba biru dengan merah sesuai dengan bendera Amerika. Di Indonesia kan juga begitu. Tapi kalau saya dulu ketika di Indonesia itu membuat dekorasi rumah atau merubah dekorasi rumah itu bukan berdasarkan musim, ya berdasarkan maunya kita, seleranya mau gimana. Nah di sini ini berdasarkan musim. Jadi kayak saya misalnya ya, musim gugur gitu ya, hiasan pintu saya itu ya harus menunjukkan aroma atau taste-nya fall ya. Jadi misalnya ada daun-daun maple-nya gitu. Kemudian kalau misalnya bulan winter itu ya, ada kelip-kelipnya gitu, jadi lebih festif gitu ya. Kemudian juga warna-warnanya menyesuaikan dengan musim itu tadi ya. Kemudian kalau mau bergaul sama bule Amerika itu kalian itu harus on time, jangan molor-molor jam karet. Jadi kalau perlu, kalau ada appointment jam 10 itu datangnya jam 9.45 gitu ya. Jadi selama saya tinggal di Amerika ini belum pernah saya itu melihat baik anak muda atau orang-orang tua itu kalau datang ke pertemuan itu terlambat. Mereka itu biasanya malah datangnya lebih awal ya. Jadi saya juga belajar, saya dulu biasanya juga agak telat-telat dikit, akhirnya sekarang enggak lagi gitu. Kemudian di sini ini nggak ada arisan. Wah, saya rindu sekali itu arisan ya. Kalau dulu itu di komplek perumahan itu kan ada arisan ibu RT, ada arisan ibu Dharma Wanita. Di sini nggak ada yang begitu. Jadi kalau kita pingin uang ya ngambil dari bank gitu. Kemudian kalau kita dapat uang ya ditaruh bank lagi. Jadi rasanya kurang asik gitu ya. Arisan itu masih menyenangkan gitu. Ada yang ditunggu-tunggu, kemudian ada acara kumpul-kumpul pakai makan-makan misalnya kayak itu. Di sini nggak ada seperti itu ya. Kalau kumpul-kumpul ya kumpul-kumpul, mau makan-makan ya makan-makan gitu. Terus di sini ini nggak bisa kalau kita mau berkunjung ke rumah temen ya, ke rumah tetangga itu nggak nelpon dulu. Jadi nggak bisa yang main ujuk-ujuk datang, hei aku mau main gitu, nggak bisa, harus janjian dulu. Even boyfriend girlfriend gitu nggak main datang ngapel, nggak tanya dulu, hei kamu ada acara apa gitu. Itu nggak umum dan nggak polite ya kalau misalnya ujuk-ujuk tetangga gitu, atau kita punya tetangga kita langsung datang terus main gitu. Kecuali kalau kita datang mau memberitahukan sesuatu, ada emergency yang harus diberitahukan, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi biasanya pintu itu akan tertutup kalau kita tidak nge-call dulu atau SMS-an. Nah kemudian di Amerika itu lucunya ya, tidak umum, WhatsApp itu tidak umum. Jadi biasanya orang yang pakai WhatsApp itu pasti dia punya teman orang internasional, atau dia berhubungan dengan punya koneksi orang internasional, orang luar negeri gitu ya. Orang luar negerinya khususnya Southeast Asia ya, atau Eropa gitu ya. Jadi kalau orangnya itu hanya betul-betul memang tinggal di Amerika itu nggak ada. Saya itu survei beberapa tahun ya pada mahasiswa saya hampir rata-rata bule, 99,99%-nya itu bule. Itu saya tanya, ada nggak yang punya aplikasi WhatsApp? Nggak ada satupun ya. Saya sudah melakukan survei ini sekitar 7 tahun ya, itu nggak ada. Jadi nggak populer gitu. Mereka pakai Snapchat, pakai Twitter, pakai Instagram, pakai TikTok sometimes ya, tapi yang namanya WhatsApp itu enggak gitu ya. Mereka masih pakai SMS tuh sampai sekarang, padahal kan kita udah enggak ya di Indonesia ya, SMS udah nggak musim lagi, kita pakai WhatsApp gitu ya. Di sini mah enggak gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa nggak populer itu si WhatsApp itu. Kemudian ya, orang bule Amerika itu atau Kanada itu nggak pernah pakai baju 2 hari berturut-turut sama, karena itu is not nice, is not good, is nggak bagus ya. Jadi sehari bajunya 1 atau mungkin 2 kali dalam 1 hari nggak apa-apa, tapi harus ganti ya. Jadi jangan pakai baju yang sama berturut-turut gitu, nggak bagus ya. Orang akan menandai, dan apalagi kalau di kantor, no ya. Jadi jangan ya. Kemudian di sini itu di mana-mana itu ada tisu ya. Kita mau ke park ya, ke tempat umum, ke restoran, kemana aja itu selalu ada tisu, di kamar mandi, di
tisu yang untuk tangan, tisu yang untuk cebok gitu ya, ada ya, tapi itu penggunaan tisu itu banyak sekali, jadi sebenarnya banyak yang terbuang di sini. Beda dengan di Indonesia kan kadang-kadang oh kita pakai lap aja nanti dicuci gitu, di sini mah enggak, jadi pakai tisu di mana-mana. Saya dulu sampai bingung ya, di restoran, di kampus, di rumah orang, di mana-mana ada tisu gitu ya. Kemudian ini karena saya itu tinggal di daerah Bible Belt ya, artinya daerah yang sangat agamis sekali, tetapi dari Kristen ya, itu mereka ke gerejanya 2 kali seminggu. Jadi di kampus-kampus regional ya, saya bilang yang kampus-kampus daerah itu biasanya kita tidak boleh menawarkan mata kuliah atau untuk mengajar hari Rabu sore hari karena orang-orangnya ke gereja ya. Jadi ke gerejanya itu hari Minggu sama hari Rabu gitu. Dan yang membuat saya belajar karena tentang culture itu juga yang agak beda dengan Indonesia. Di Indonesia kan setiap kilometer, terutama daerah barat ya, setiap kilometer itu ada masjid ya, di mana-mana ada masjid. Di sini enggak, setiap kilometer ada gereja gitu, ada gereja ya. Jadi di mana-mana ada gereja, tapi beda ya, gerejanya sini ini tidak selalu sebetulnya dibuka untuk kayak berdoa atau ada acara ke gereja yang untuk ada priestnya yang menyampaikan ceramah itu ya, worship ya maksud saya. Nah itu kadang-kadang gereja itu dipakai untuk kegiatan komunitas gitu. Jadi misalnya kegiatan ibu-ibu yang ingin belajar menjahit, kegiatan ibu-ibu yang ingin belajar merangkai bunga, kegiatan bapak-bapak yang ingin membahas masalah apa ya, misalnya saya nggak tahu ya. Jadi istilahnya untuk kegiatan komunitas. Jadi kadang-kadang yang datang ke gereja itu untuk acara-acara tersebut itu tidak selalu agamanya itu adalah agama Kristen gitu ya, karena misalnya ada kelompok kelompok pecinta buku yang saya ikuti gitu ya, kita meetingnya itu di gereja, tapi kita tidak membicarakan agama atau membicarakan tentang gereja, tidak, kita hanya pinjam tempatnya gitu. Jadi kayak misalnya kalau di masjid kita itu untuk salah satu ruangannya untuk kumpul-kumpul misalnya RT atau RW karena nggak ada tempat begitu ya. Di sini juga sama gitu. Dan kadang-kadang untuk kumpul-kumpul anak-anak muda yang misalnya akan melakukan fundraising misalnya gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama gitu. Jadi itu bedanya gereja di sini dengan di Indonesia ya. Jadi tidak semata-mata untuk worship saja, tetapi untuk kegiatan yang bersifat untuk komunitas gitu. Kemudian juga di sini itu ya, ini catatan saya ya. Itu kalau di SMA terutama ya, itu kalau anak-anak itu di dalam sport team ya, tim olahraga, itu big deal banget. Apalagi kalau olahraganya itu misalnya football, basketball, tenis, itu even kadang-kadang melebihi timnya untuk tim cerdas cermat gitu kalau di Indonesia. Padahal waktu saya di Indonesia itu saya taunya itu yang top itu kan kalau anak itu masuk ke cerdas cermat gitu ya. Jadi wah hebat itu teman-teman yang bisa masuk ke situ. Kalau di sini yang bagus itu tim masuk ke tim olahraga, tapi bukan berarti mengecilkan peranan si cerdas cermat grup ya, tetapi yang istilahnya yang menjadi populer itu anak-anak yang masuk ke sport team gitu. Orang tua juga bangga, apalagi kalau anak-anak tersebut setelah masuk ke sport team di high school, kemudian karena bagus masuk ke universitasnya itu dapat beasiswa dari olahraga jenis olahraga tersebut, kemudian nanti bisa jadi profesional, misalnya jadi pemain profesional basketball atau football. Wah itu bangga banget. Tapi memang ya logikanya kalau sudah di tim profesional itu kan salarinya tinggi ya, jadi ya wajar lah kalau orang tua menjadi bangga dan akhirnya bisa ngetop, karena orang-orang Amerika itu pecinta nonton olahraga yang
itu tadi berbagai macam ya, berbagai macam olahraga. Kalau di Indonesia seperti halnya pecinta-pecinta yang fanatik menonton sepak bola. Jadi di sini ini ada musim-musimnya gitu ya. Jadi misalnya kalau musim winter biasanya basketball, kemudian football misalnya ya. Jadi setiap jenis olahraga itu ada musim-musimnya gitu. Jadi apa namanya, bisa diprediksi apa namanya mau nontonnya tuh di bulan apa dan di mana, seperti itu. Kemudian juga kalau di sekolah ya, di sekolah baik SD, SMP, SMA itu yang namanya alergi ya, itu big deal di sini ya. Jadi kalau kita mau mengundang makan orang, kita tuh harus tanya punya alergi apa gitu. Jadi jangan main nyuguhin aja. Jadi kita harus bilang bahwa kita tuh akan nyuguhin ini. Siapa tahu dia alergi. Karena kayak di sekolah-sekolah itu, wah itu kita nggak boleh itu punya produk-produk peanut ya, peanut butter, karena ada anak-anak yang alerginya tuh sangat severe, sangat membahayakan jiwa gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kita harus, kalau misalnya harus membawa potluck ya, makanan-makanan, kue-kue untuk fundraising ya di sekolah gitu, kita harus make sure itu nggak ada kandungan kacangnya gitu ya, karena kalau ada yang alergi gawat ya. Jadi orang sini itu betul-betul sangat memperhatikan itu yang tentang alergi. Kalau saya misalnya di tempat kerja saya ya, ada meeting itu ya, itu mereka akan ditanya dulu, oh kita mau menyediakan snack, Anda prefernya apa, misalnya vegetarian atau misalnya tidak makan pork, tidak makan beef, tidak makan udang, seperti itu. Jadi ada pilihannya gitu. Jadi dietary request gitu namanya. Jadi kita harus memperhatikan itu. Oke, dan yang terakhir adalah orang Amerika itu sangat suka sekali memuji ya. Jadi jarang sekali melihat orang Amerika itu very rude gitu ya, hanya ada di film-film saja ya. Tapi kalau di kesehariannya di tempat saya terutama ya, itu orang-orang itu suka sekali memuji ya, bukan memuji jadi kelihatannya flirting atau kayak naksir, itu bukan. Jadi memujinya itu adalah memuji apa yang kita pakai biasanya. Misalnya, oh lipstik kamu kelihatan bagus sekali, warnanya cocok. Kemudian, potongan rambut kamu bagus. Aduh, anting-anting kamu bagus, belinya di mana gitu ya. Jadi tidak mengomentari apa istilahnya tuh tubuh gitu. Kemudian juga satu hal lagi, jangan komentar, kamu kok tambah gemuk, aduh makan apa, that's nggak sopan itu ya. Jadi jangan ngomentarin, lebih baik aman itu tidak ngomentarin tubuh gitu. Ngomentarin itu apa yang dipakai, kacamata kek, earring kek, lipstick kek, cincin kek, rambut gitu, tapi jangan yang tubuh gitulah ya, itu sensitif. Jadi hati-hati banget. Oke, saya kira untuk hal-hal atau kebiasaan orang-orang bule cukup sekian dulu. Kalau teman-teman ingin saya menyajikan hal-hal yang lain, saya mungkin punya part 2-nya atau part 3-nya yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaannya orang bule-bule Amerika atau Kanada. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video mendatang. Bye-bye.